hadisnya Rasulullah. Sekarang para sahabat dan ulama salaf, dalil-dalilnya, kata Ali, dosa paling besar di mata Allah itu lisan yang suka bohong. Penyesalan yang sangat tidak tertanding itu penyesalan ketika di hari kiamat. Penyesalan di dunia masih bisa terkejar. Umar bin Abdul Aziz itu tidak pernah bohong sejak syaddatu ar-rizari. Jadi suka menutup mulut, ditutupi mulutnya, ben tidak mudah berbohong sampai segitunya. Riyadhah supaya menghindarkan bohong. Itu secara riyadhah fisiknya. Sing mentalnya kan Imam Ghazali juga menjelaskan, kita itu kalau riyadhatun nafsi itu menggunakan tahapan-tahapan. Ada tahapan pemikirannya juga dibentuk dulu, sikapnya juga dibentuk dulu, perilakunya juga disesuaikan. Apalah artinya kita membiasakan perilaku buruk tapi opini kita tentang perilaku itu tidak berubah. Sebaliknya, kita berpikiran kita tentang sesuatu yang baik kita anggap baik, tapi kita perilakunya tidak melakukannya, ya apa artinya? Sehingga ikhtiar dan riyadhatun nafs itu juga ada persepsinya juga dulu sudah pernah dibahas. Nah, Umar bin Abdul Aziz secara persepsi ini juga merubah pikirannya apa? Saya itu tidak pernah bohong sejak tahu bahwa bohong itu aib, cacat, ya, hina, nista, ya. Ini Umar bin Khattab ini, Sip ini. Kalau saya tidak sedang melihat kalian, maka yang paling saya sukai, saya cintai orang yang namanya baik. Jadi dikenal sebagai Raifah. Dan ketika sedang berhadapan-hadapan, orang yang paling saya cintai itu orang yang perilakunya baik, karena bisa saya lihat. Dan kalau sudah bergaul dengan saya sekian lama, orang yang paling saya cintai orang yang sudah teruji omongannya jujur. Tuh. Kalau tidak melihat, tidak saling melihat, orang yang paling saya cintai orang yang namanya harum karena kebaikannya. Pas hadap-hadapan, yang paling saya cintai yang perilakunya baik. Pas sudah bergaul, membuktikan yang paling saya cintai yang jujur. Jadi ini bisa jadi ini seleksi apa rekrutmen personal ini prinsip ini gitu. Ada Maimun bin Abi Syabib, saya itu nulis ngarang kitab ini apa ya maksudnya, keramat yang ini. Ketika nulis kitab ini, saya ada satu huruf. Iki nek tak tulis huruf ini, kalau di huruf tidak lah ya, kata lah ya. Satu kata ini kalau saya tulis, ini menarik sekali. Banyak orang suka. Tapi ini bohong. Kalau kata ini saya hilangkan, tidak menarik lagi, tapi ini jujur. Bingung saya. Akhirnya dalam kebingungan ini saya putuskan, lah sudah, huruf ini saya coret, tidak jadi saya tulis. Terus biar tidak bohong. Tidak lama kemudian ada suara, bunyinya yusabbitullahu alladhina amanu. Ya, suaranya persis ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Terusnya ayat itu akhir juz 13 atau 14 itu. Jadi ini keramat ini. Sudah paham? Kurang lebih begini, sampean mau posting, nulis di postingan medsos misalnya. Sampean mesti nek cermat ya, nek ora cermat ya angger gadak begitu. Kalau cermat itu
Tapi saya yakin siapapun yang ngetik, nulis di keyboard HP atau keyboard komputer laptop itu pernah mengalami dilema ini. Iki tak cantumnya apa tidak? Pernah tergoda. Kalau ini saya cantumkan ini jadi menarik, udah seneng ya. Neng ini bohong. Tapi kalau saya hapus, ini tidak jadi menarik lagi. Nah, ini kita pasti pernah menghadapi situasi seperti itu. Kata ilmu jurnalistik, supaya berita itu menarik, harus apa ya istilahnya, news, ada nilai news berita. Judulnya itu harus menantang, membuat orang penasaran. Tapi tidak boleh bohong. Lah kue judul berita, judul postingan biasa-biasa saja ya tidak terbaca. Tetap menarik, tapi jangan sampai bohong. Nah, itu memadukan ilmu tasawuf dengan ilmu jurnalisme. Kalau jurnalisme saja nanti tidak berbekal ilmu akhlak, ya nanti mengapusi hoak-hoak gitu. Dan kalau pinter hoak itu gak ketoro, wong di framing, dibuktikan tulisan ini tidak ada yang bohong loh. Gak ketemu bagian mana yang bohong. Tapi nek uang bar maca kabeh iku duwe kesimpulan sing digendaki. Kesimpulan ini bohong. Ditulis di tubuh tulisan tidak ada pernyataan bohong. Tapi ketika orang sudah membaca itu punya kesimpulan ini bohong. Kan pinternya sing nulis. Kalau hanya berberkat kepandaian menulis, tidak dibekali seperti ini, ya bahaya. Wah, ini seperti ini. Pasti kita pernah menghadapi situasi seperti ini. Saya tidak tahu besok itu yang neraka, yang dimasukkan neraka itu lebih dalam yang mana, pembohong apa orang bakhil. Kita itu tidak punya bakat bakhil ya. Nek pembohong bakat. Bakhil itu kita tidak ada yang modal, yang dibakhili apa? Bakhil itu kan kata ada, punya. Nek bohong tidak perlu modal. Apakah ini Imam Khalid ditanya, dengan satu kali kebohongan orang sudah disebut pembohong? Iya. Jari ini iya, jari ini pembohong. Sitkuan. Khotib ini hati-hati, peringatan buat para khotib. Ketika kita khutbah, isi khutbah kita itu nanti dicocokkan dengan amal kita. Kalau cocok ya sudah benar, selamat di hari kiamat nanti. Tag khutbah, comben ikut tag khutbahnya itu. Mulakno aja nganggo tag. Tag khutbah itu dicocoknya dengan amal perbuatan itu. Iki ngongkon memerintahkan tag ini untuk puasa 6 hari bulan Syawal. Ini tag khutbahnya. Terus rekaman jejak digitalnya. Gak ono iki poso bulan Syawal mangan turu. Malah corona itu turu wong lemu mangan turu. Gak ono berarti. Nah, kalau ini berarti tidak cocok. Berarti nanti lidahnya di bibirnya ya, bukan lidahnya ya, lambene digunting ngisor luhur. Angger berarti setiap kali sudah digunting muncul lagi, sudah otomatis itu. Karena apa? Neraka itu digunakan untuk menyiksa, menyakiti, bukan untuk memotong ini. Pokoknya sekiranya kamu sakit, dipotong tumbuh, bukan maksudnya kalau hilang selesai, tidak. Memang maksudnya untuk menyakiti. Dan bukan untuk maksud menghilangkan. Itu kan hukuman di dunia. Dipotong itu terus selesai. Enggak, di akhirat itu motong ini hanya terpotongnya ini hanya wasilah saja.
bukan goyah, tujuannya menyakiti. Kalau khutbah jangan pakai teks. Tapi malaikat itu juga mentranskrip khutbah sampean. Orang nganggo teks, malaikat itu sing ngertino. Ditranskrip padha ae. Asidku wal katib, bohong dan jujur itu selalu bertempur di hati kita. Siji metu, siji masuk, siji metu ya seperti itu. Semoga yang bertahan adalah sidik di hati kita. Bayanu ma rukhisa fihi minal katib, wallahu ta'ala.